Pernah gak sih kamu merasa gak nyaman sama diri kamu sendiri? Misalnya kamu merasa gak punya hal yang positif di hidup kamu. Ketika kamu melihat temanmu yang punya rentetan prestasi yang jauh di atas kamu jadi ngerasa minder, insecure, atau bahkan rendah diri. Sampai kamu merasa teman kamu punya kemampuan yang cukup advance di bidangnya, dan kamu merasa kemampuanmu bukan apa-apa gitu dibandingkan itu. It's okay, dulu saya pun pernah, di zaman saya awal kuliah S1, saya cukup pernah membandingkan diri saya dengan teman-teman seumuran saya pada saat itu, yang pada saat itu terlihat prestasinya cukup tinggi dan membuat diri saya sedih, drop, bahkan sampai useless, merasa nggak berguna gitu. Sampai akhirnya saya belajar dan membaca buku-buku psikologi, dan saya mendapatkan satu istilah yang dinamakan self-esteem. Apa itu self-esteem? Tonton videonya sampai habis agar kamu paham self-esteem dan agar kamu bisa memperbaiki self-esteem kamu menjadi lebih baik. So, apa self-esteem itu? Jadi kalau menurut pakar dari self-esteem, ya namanya Rosenberg, self-esteem itu sendiri adalah evaluasi dan pandangan harga diri terhadap diri kita sendiri. Jadi seseorang yang memiliki self-esteem baik itu akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-harinya. Lantas pertanyaannya, dampak positif dari self-esteem itu apa? Yang pertama, tentu seseorang ketika memiliki self-esteem yang cukup tinggi, tentu akan memiliki mental yang lebih sehat, gak merasa gampang merasa stres dan gampang merasa depresi. Kemudian dia cenderung hidup lebih lama gitu ya dari orang yang memiliki self-esteem yang kurang baik gitu. Biasanya nih menurut penelitiannya juga, orang-orang yang memiliki self-esteem tinggi teman-teman, biasanya dia itu mudah untuk mempersuasi atau mengekspresikan dirinya sendiri gitu, memberikan pendapat secara spontan ya, secara asertif, cenderung memiliki kepercayaan diri yang cukup baik untuk berbicara di depan umum ya. Biasanya orang-orang yang public speaker memiliki self-esteem yang cukup baik juga nih teman-teman ya. Lalu apa dampak negatif dari memiliki self-esteem yang cukup rendah? Dampak negatifnya tentu seseorang akan mudah depresi gitu, akan mudah bermasalah dalam kehidupannya, mudah berpikir negatif, mudah cemburu, mudah insecure, mudah berpandangan negatif tentang keadaan yang menimpanya. Dia tidak mudah mengambil hikmah tentang musibah-musibah yang dialamin gitu. Ya biasanya sih itu akan berpengaruh ke hubungannya, romansa, dan juga kehidupan. Dan bisa jadi orang yang tidak memiliki self-esteem cukup baik ya akan memiliki karir yang tidak baik juga nih guys. Jadi ini adalah satu hal yang sangat krusial yang harus kita pelajari agar kita dan teman-teman semua memiliki self-esteem yang cukup baik, agar memiliki kehidupan yang baik juga. Lantas pertanyaan terbesarnya, bagaimana caranya untuk membangun self-esteem kita lebih baik, lebih tinggi, agar lebih secure, merasa percaya diri, nyaman terhadap situasi dan kondisi yang menekan kita satu hari nanti? Oke, yang pertama adalah dengan mengenal diri sendiri ya. Siapa diri kamu? Kamu itu seperti apa? Atau istilahnya self-awareness. Tapi kalau saya membahas self-awareness ini lebih dalam, itu akan panjang juga teman-teman. Mungkin akan saya bahas di video setelah ini. So selanjutnya, berhenti membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain gitu. Biasanya nih kalau buka Instagram atau media sosial, sepintas kita melihat story atau melihat postingan di timeline gitu ya. Kita merasa, waduh, sepertinya terlihat orang ini atau teman atau bahkan kerabat sendiri memiliki kehidupan yang lebih jauh lebih tinggi, jauh lebih sukses di bidang yang pada saat itu kita merasa kita nggak bisa apa-apa gitu. Entah dalam percintaan ya, entah dalam segi finansial atau keluarga, banyak faktor yang bisa membuat kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain ya. Jadi kalau teman-teman merasa sudah mulai sedih atau mulai nggak nyaman gitu melihat kehidupan orang lain dan mulai membandingkan diri sendiri ya dengan kehidupannya orang lain, apalagi dari medsos ya teman-teman, tentu saja itu sangat tidak bijak ya, karena tidak seperti seindah yang terlihat ya teman-teman. Mulailah coba untuk detox IG. Teman-temanku juga sudah mulai banyak ya mengaplikasikan detoksifikasi IG ini, cukup baik juga agar kita bisa setidaknya selamat dari membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Selanjutnya dengan berolahraga ya.
Kenapa dengan berolahraga kita bisa meningkatkan self esteem? Tentu saja bisa, karena dengan kita berolahraga teman-teman, kita bisa mengeluarkan hormon endorfin ya. Hormon endorfin adalah hormon yang memicu tubuh kita lebih sehat mental, sehat fisik, sehat pikiran, lebih bahagia dan sehat, lebih semangat, sehingga itu akan secara nggak langsung meningkatkan self esteem kita gitu. Dengan olahraga kita juga bisa meningkatkan level energi kita nih teman-teman ya. Kadang seseorang yang memiliki self control cukup rendah ya, biasanya jarang berolahraga gitu, jarang mengeluarkan hormon endorfin atau bahkan energinya rendah gitu. Makanya kadang dia cenderung untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji gitu teman-teman. Karena ada yang namanya willpower ya. Seseorang itu memiliki self control yang berbeda-beda. Pada saat tubuh lelah, tidak diberikan asupan dan hormon endorfin yang tidak tersalurkan, biasanya self controlnya turun nih. Kemudian terakhir, meningkatkan level energi dan kapasitas oksigen ya. Tentunya oksigen yang kita hasilkan yaitu akan lebih banyak dan lebih baik dibandingkan orang yang tidak berolahraga gitu. Saya punya cerita teman-teman, dulu saya sebelum berolahraga saya memiliki self esteem yang cukup agak labil ya, cukup rendah gitu. Dibandingkan sudah sekitar 5 tahun kurang lebih saya merutinkan diri saya untuk melakukan kegiatan fitness setidaknya seminggu itu paling minimal 2-3 kali. Ketika saya memiliki rutinitas yang seperti itu repeat terus berulang, saya akan menciptakan perasaan aman, secure gitu loh. Karena ada kegiatan yang saya lakukan terus menerus yang akan meningkatkan level self esteem saya gitu teman-teman. Cara selanjutnya untuk meningkatkan self esteem adalah melakukan kegiatan volunteering. Of course agak tricky, cuman banyak ya kegiatan jenis volunteering yang bisa kita ambil. Salah satunya mungkin melakukan kegiatan donasi, memberikan sedekah kepada orang-orang yang sedang membutuhkan teman-teman. Selain kita mendapatkan pahala, kita bisa bermanfaat bagi orang lain, ternyata itu bisa meningkatkan self esteem kita. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ketika kita merasa bermanfaat bagi orang lain, membantu orang lain, dan bahkan berkontak langsung nih ya dengan orang lain, itu akan menimbulkan rasa tenang ya, dibandingkan orang yang nggak melakukan kegiatan volunteering atau melakukan kegiatan sosialisasi. Nah, mungkin segitu dulu nih tips dan cara untuk membangun self esteem. Apa itu self esteem? Terakhir saranku, jangan membanding-bandingkan lagi diri kita dengan orang lain dan stop untuk insecure. Karena kita ini layak untuk bahagia. Tentu ketika kita membandingkan dengan diri orang hanya dari tolak ukur dan point of view by sosial media, sepertinya sangat tidak rasional gitu, sangat tidak fair dibandingkan dengan yang kita alami sendiri gitu teman-teman. Kita nggak tahu seluk-beluk luar dalam mereka seperti apa. Saya paham, memang terkadang ketika kita melihat diri orang yang cenderung lebih sukses atau terlihat lebih mapan atau lebih good looking dibandingkan kita, ya akan menimbulkan percikan-percikan insecure gitu. Tapi coba berpikir lagi dan coba berpikir rasional bahwa nggak ada manusia yang sempurna, nggak ada manusia yang diciptakan tanpa kekurangan. Kelebihan yang dia punya itu pasti akan sebanding dengan kekurangan yang dia terima teman-teman. Jadi nggak usah khawatir dan nggak usah lagi membanding-bandingkan, cukup untuk memperbaiki diri sendiri. Dan kalau mau membanding-bandingkan, cukup membandingkan dengan diri teman-teman sebelumnya atau dengan diri teman-teman yang dulu gitu. Kalau belum lebih baik, coba analisa dan apa yang bisa diperbaiki sehingga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Dan tentu untuk memberikan self esteem bagi channel ini dan saya, silahkan subscribe dan like agar bisa membantu channel ini lebih bermanfaat lagi ke depannya. Thank you guys, I'll see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.